Lima ya. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apa namanya? Hari ini kelas semua kayak ada yang nggak hadir? Siapa? Yang berangkat dua anak, apa satu? Kan kosong. Oke baik. Sebelum kita mulai materi ini, ingin permainan terlebih dahulu ya. Permainan sangat sederhana. Kalau bapak bilang berdiri, kalian semua berdiri. Kalau bapak bilang nengok ke atas, kalian lakukan ke atas. Tapi kalau bapak bilang maksud apa menyebutkan kata bilang, ada dari semua tidak usah melakukannya, mengerti? Oke, ayo. Masih awal, kita berdiri terlebih dahulu ya. Berdiri. Tadi gurunya apa? Tadi bapak bilang enggak? Tadi bapak bilang berdiri enggak? Menyuruh kalian untuk berdiri. Kenapa kalian berdiri? Tadi ada yang udah jalan itu tadi di sebelah belakang. Ya. Untuk selanjutnya bapak bilang tengok ke kiri, kanan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk materi kali ini, Bapak akan menyampaikan mengenai tentang manajemen waktu, yang mana pada minggu lalu sudah pada mengisi angkat yang Ibu Ratri kirimnya. Sudah pada mengisi semua? Sudah. Ada beberapa yang telat ya. Maksudnya nggak apa-apa, itu nggak masalah. Dan dari hasil analisis kemarin ternyata kelas 10 BR1 ini mengalami kelas 11 BR1 ini, bisnis dan ditan ini mengalami terkait tentang manajemen waktu, mengalami kebingungan mengenai pembagian waktu yang seperti apa, manajemen waktu yang seperti apa. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Sebelumnya kita nonton video terlebih dahulu ya. Oke. Kedengeran ya?
Mungkin videonya asing ya buat kalian ya, mengenai manajemen waktu. Tadi ada yang bisa menyimpulkan untuk video tadi berisi tentang apa? Gimana? Tunjuk tangan aja nggak apa? Salah satu dari kalian. Nggak apa-apa. Coba benar jawab. Mengenai apa? Ada yang dari mana ini? Ya, kita kasih apresiasi dulu. Jadi, untuk nanti videonya akan dijelaskan di akhir waktu nanti kita merefleksikan bersama-sama. Tapi sebelum masuk materi, kita harus mengerti mengenai materi tentang manajemen waktu. Manajemen waktu itu sendiri itu perencanaan atau pengorganisasian, pengerahan dan pengawasan produktivitas waktu. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa manajemen waktu adalah proses harian yang digunakan untuk berbagai waktu, membuat jadwal, tata dan yang harus dilakukan penyelesaian tugas dan sistem lain yang membantu untuk menggunakan waktu yang secara efektif. Dari adik semua di sini dulu pernah ada yang mengalami terlambat nggak dari SMP dulu mungkin atau SD? Masa satu dari teman-teman semua nggak ada? Berarti ada contohnya seperti apa? Bangun pagi, siangan, terus setelah itu dihukum nggak? Dihukum? Oh, SMP ya. Itu adalah salah satu contoh karena tidak pengertian mengenai manajemen waktu. Bagaimana cara kita untuk mengelola waktu itu dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya ada pentingnya manajemen waktu. Di sini peserta didik teman-teman semua diharapkan dapat menyusun pedoman mengatur waktu belajar dan konsisten untuk menjalankan waktu dengan waktu yang telah ditempatkan, waktu yang telah dijadikan pedoman atau ditetapkan. Pedoman pokok manajemen waktu yang mengelompokkan waktu untuk belajar. Bisa peserta didik diharapkan dapat merencanakan dan menetapkan waktu belajar setiap hari agar terbiasa dengan jadwal yang telah dibuat sehingga peserta didik dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Di sini pentingnya manajemen waktu apa? Yang pertama, akan membuat kalian itu lebih mudah untuk mengatur waktu hari-hari saat ini. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Misalnya dari mulai bangun tidur kalian ngapain aja? Sekarang apa ya? Kalau bangun paginya jam 6 pagi kesiangan. Ada yang sholat subuh, ada yang mandinya terburu-buru yang mengakibatkan berangkat sekolah itu terlambat. Beberapa juga yang dihukum mungkin. Maka itu pentingnya manajemen waktu untuk kalian semua. Terus selanjutnya ada aspek dalam manajemen waktu. Aspek dalam manajemen waktu ini ada 3. Yang pertama adalah penetapan tujuan dan skala prioritas berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ada di sini yang pernah mengerjakan tugas menunda-nunda atau yang sama sekali tidak mengerjakan? Semuanya mengerjakan, tapi terlambat ada. Ya, itu termasuk tergolong orang yang tidak bisa kurang manajemen waktu dengan baik. Pesan harapannya begitu Bapak Ibu mengirimkan mengasih tugas kepada kalian semua, itu harus dikerjakan secara tepat waktu, jangan menunda-nunda. Apalagi kalau misalkan satu hari ini berapa mata pelajaran? 3 mata pelajaran, 4. Misalkan 3 dari 4 mata pelajaran itu kasih tugas semua, itu baru 1 hari. Kalian menunda, dan nanti begitu minggu depan atau 3 hari kemudian gurunya masuk melayangkan tugas dan belum mengerjakan, itu bagaimana? Dan itu resiko-resiko harus diminimalisir ya, harus ada di semua, harus dikerjakan secara tepat dan cepat harapannya. Terus yang kedua, mekanisme perencanaan dan penjadwalan. Dalam hal ini perencanaan dan penjadwalan merupakan perilaku yang identik dengan mengatur waktu. Misalnya membuat daftar, merencanakan dan menjadwalkan
Harapannya itu di sini itu mekanisme perencanaan dan pendapatan itu ada di semua itu harus kita menjadwal mengelola waktu dengan sebaik mungkin. Yang bisa mengelola dan mengatur waktu itu siapa? Ya kalau cuma diri sendiri siapa lagi? Masa mau minta orang tua atau orang lain? Itu kan nggak mungkin ya. Makanya semua harus kita jadwalkan, harus kita ukur gitu. Terus yang ketiga ada kontrol terhadap waktu. Di sini merefleksikan keyakinan seseorang mengenai kemampuannya mempengaruhi waktu yang dihabiskan. Nah, di sini kalian juga harus ada kontrol tuh, gimana seperti apa waktunya untuk bermain, waktunya untuk menonton TV, yang menonton TV. Seperti itu waktunya untuk belajar, jangan semua difokuskan untuk bermain. Nanti misalkan kalau menyampingkan pendidikan, belajar kalian, prestasinya nanti seperti apa? Ini mengganggu masa depan kalian semua. Itu pentingnya untuk kita mempelajari manajemen waktu terhadap diri kita sendiri. Terus selanjutnya ada pentingnya manajemen waktu. Ini sangat penting ya karena time is money. Waktu tidak akan terulang kembali seperti itu. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di sini masalah waktu manajemen merupakan jawaban bagi banyak orang. Banyak orang mengakui dan merasakan tentang perlunya, tetapi dalam kenyataannya mereka tidak memperhatikan dan menerapkannya. Kadang hanya cuma dipikir aja, oh dia nanti pengennya di angan-angan perfeksional udah terukur semua, tapi kenyataannya kita tidak sama sekali mengerjakannya seperti itu. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang menunda tanpa ada jadwal dan planning. Dan ini selanjutnya ada tentang prinsip dan manfaat manajemen waktu itu sendiri. Yang pertama prinsip mengembangkan kepekaan diri pribadi terhadap waktu. Di sini pengembangan kepekaan diri terhadap waktu itu contohnya seperti apa? Saya tahu kepekaan terhadap waktu. Misal kita tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Dengan contoh misalkan bermain handphone, gadget yang terlalu lama. Dan kalian kan masih sekolah, terus kita juga membagi waktu. Terus kemudian identifikasi itu juga jangka panjang. Kita harus mengidentifikasi sendiri jangka panjang itu kita mau seperti apa. Jangan sampai kita nanti ke depan itu tidak menjadi apa-apa dengan meninggalkan waktu yang sia-sia seperti itu. Yang ketiga, rencana untuk jangka menengah kalian itu apa? Misalkan kita harus di planning selama 3 atau 6 bulan ke depan. 3 bulan kalian mau seperti apa? Misalkan prestasi kalian harus ditingkatkan, jangka panjangnya kalian harus ranking 1 seperti itu. Atau jangka menengah kalian buka usaha harus target 500 pelanggan ada yang beli. Jangka panjangnya kalian harus bisa buka toko sendiri seperti itu. Ini kan bisnis dan retail ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjadi owner. Jangan hanya jadi pembeli, pelaku. Kalian harus bisa menjadi pelaku usaha seperti itu. Dengan cara apa? Ya benar, gigi, terampil, disiplin. Jangan malas-malasan. Kalian harus pintar membagi waktu dengan baik. Bapak yakin kalian semua ini 36 anak serta didik itu mempunyai bakat potensi, tinggal kita olah gitu. Nah kemudian manfaatkan waktu dengan baik, ini mungkin sudah pada paham. Terus komitmen tepat waktu. Nah ini komitmen tepat waktu itu sederhana, cuma sangat susah. Contoh kita janji dengan teman sekelas, kadang-kadang kita apa? Kita membatalkan janji tersebut. Misalkan kita sudah janji, tapi kenyataannya, sorry nggak bisa. Nah itu, maka itu ciri-ciri termasuk tergolong orang yang tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Makanya kalau misalkan ada janji atau apa, diusahakan tepat waktu. Orang yang sudah punya komitmen yang tinggi itu akan dipercaya, jauh lebih percaya. Jika orang yang tidak punya komitmen tepat waktu, orang pun pasti melihat kalian, oh ya sih ini rajin, kalau berjanjian, melaksanakan tugas dan lain-lain itu tepat waktu, pasti akan dipercaya. Beda dengan misal si B
dia sudah sering terlambat, bawanya kesiangan, disuruh malas-malasan, orang mau melihat aja udah sumpah. Makanya mumpung masih kelas 11, sebenarnya masih panjang, kalian harus lebih semangat lagi. Manfaatnya apa yang kita terima dari manajemen waktu, pengelolaan waktu itu sendiri? Yang pertama yaitu mencapai produktivitas dan efisien yang lebih besar. Ada yang tahu produktivitas dan efisien yang lebih besar? Bapak yakin kalau orang yang memanajemen waktu dengan baik itu hidupnya akan seimbang, stabil, akan lebih sukses walaupun dengan waktu yang tepat gitu. Soalnya apa? Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, dimulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur, maka itu rutinitas kita akan seimbang, pola hidup kita akan teratur, terarah dan stabil, terjaga seperti itu. Terus yang kedua, memiliki reputasi profesional yang baik, yang tadi sudah Bapak sampaikan. Orang yang sudah memiliki komitmen, yang suka menepati janji, itu pasti akan lebih dipercaya daripada orang yang suka bohong, suka mengabaikan. Jadi banyak yang positifnya, kalian terus lebih banyak belajar hal-hal yang positif. Kemudian berkurangnya tekanan dan stres. Nah ini kadang-kadang kita sering mengabaikan, sudah dikasih PR banyak, itu baru satu mata pelajaran, satu ini berapa mata pelajaran, dan juga belum lagi mengerjakan tugas, gimana stres ya, tekanan, belum lagi soal hati kalian pasti kan itu ya nggak mungkin mikirnya pendidikan terus, kadang-kadang mikir orang lain, mikir rumah, orang tua ataupun entah apa. Jadi semakin banyak penundaan waktu, kurangnya manajemen akan membuat kita semakin tertekan, stres. Oleh karena itu kita butuh pengelolaan waktu yang baik dengan cara penjadwalan dan perencanaan. Kemudian ada berpeluang untuk sukses dengan karir yang jauh lebih baik. Di sini ada cita-citanya menjadi orang kaya raya. Mungkin itu hampir semua orang yang ingin menjadi owner atau pengusaha sukses, tapi itu semua itu tidak mudah. Semua itu berangkat dari hal kecil. Itu salah satu caranya dengan disiplin, tekun yang sudah Bapak sampaikan. Tidak ada orang besar berangkat dari bawah. Semua harus bertahap, perangkat. Nanti tinggal waktu yang akan menjemputnya. Dalam arti itu bukan meninggal ya, tapi di situ untuk menuju kesuksesan. Dan Bapak yakin semuanya di sini punya potensi, punya ide-ide gagasan yang harus dikembangkan nanti pada saat kalian sudah ingin memiliki atau merintis usaha. Berpeluang ini sudah ya, menyeimbangkan kehidupan. Di dalam menyeimbangkan kehidupan ini kalian itu jangan sampai hidup hanya sekedar hidup, harus tetap kita jaga pola kesehatan dengan cara kita berolahraga. Terus apa lagi selain berolahraga? Hidup seimbang. Makannya sebelah. Itu kurang seimbang ya. Makanan di sini itu makanan bergizi paling kaya, sayur, buah, jangan hari ini makan sebelah, besok makan cilok, besoknya lagi makan ini. Sehari isinya racun semua di perut kalian. Kita harus memperhatikan pola hidup sehat yang seimbang, yang sehat itu seperti apa, agar nanti jangka panjangnya kita akan tetap sehat, enggak banyak penyakit. Rata-rata kan sekarang kan orang tua bahagia, orang tua sekarang kan sudah banyak sakit-sakitan juga macam-macam karena pengawet dan lain-lain. Beda dengan orang dulu, mungkin bapak ibu yang sudah itu lebih jauh lebih sehat daripada kita yang sekarang, karena pola makan, pola kesehatan dan pola lainnya itu berbeda. Terus selanjutnya ada dampak manajemen waktunya. Penting juga dampak manajemen waktu. Yang pertama, waktu yang telah berlalu menjadi sia-sia. Ada yang tahu contohnya seperti apa waktu yang telah berlalu menjadi sia-sia? Mana? Ya 1 menit kan 60 detik ya.
misalkan dan kemudian kalian mengabaikan, itu sia-sia. Maka manfaatkan waktu dengan baik. Nah, cara misal dalam pelajaran kalian terus sering bertanya, aktif, gitu. Ini manfaatnya untuk apa ya? Diri kalian sendiri, gitu loh, masa depan. Kalau masih mumpung masih sekolah itu masih harus berproses itu wajib mulai dari bawah dulu. Mungkin dari bertanya, nanti membuat diskusi kecil, kelompok dan lain-lain. Untuk menunjukkan rasa percaya diri dan dinamika kelompok. Terus alur dalam kegiatan menjadi tidak efisien. Alur dalam kegiatan ini yaitu pola hidupnya kurang sehat, berantakan karena tidak ada manajemen waktu dengan baik. Makanya untuk depan kalian harus membuat action plan. Action plan itu apa? Aksi nyata. Aksi nyata dimulai dari bangun tidur, mau berangkat sekolah, sarapan di sekolah, pulang sekolah, dan belajar malam, terus sampai mau tidur. Kualitas kegiatan semakin buruk, tentunya semakin buruk karena tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Hal-hal buruk akan terjadi pada diri kita. Meningkatkan stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah terjadi ketidakseimbangan hidup. Dan kemudian yang terakhir ada tips agar manajemen waktu dengan baik. Yang pertama, buat daftar tugas. Daftar tugas itu daftar tugas seperti apa? Ketika kalian diberi tugas oleh guru mata pelajaran, kalian harus segera menulis, jangan mengabaikan kolom gampang, kolom lagi, WA, jangan seperti itu. Nah, kalian segera ditulis, nanti sampai rumah dibawa kembali. Syukur-syukur lalu dikerjakan ya, jangan nunggu mengirim, gitu. Terus yang kedua, buat skala prioritas. Skala prioritas apa itu yang paling utama, yang paling penting? Misal kalian pulang sekolah disuruh ibu, ya harus berangkat, disuruh ayah atau bapak, ya harus dilaksanakan, jangan mengabaikan gitu. Setelah disuruh ibu, bapak, ya selesai itu nanti bisa aja kalian terserah mau ngapain, tapi harus ada pembagian penjadwalan waktu, pemanfaatan waktu dengan baik. Kemudian belajar mengenali waktu produktif. Nah, waktu produktif ini biasanya sering kali dilakukan untuk motor-motoran ya, biasanya ya ini ya, semua yang tidak penting, gitu loh, motor-motoran atau main game atau ngapain biasanya. Kalau ada waktu luang, berebut, tidur, ya tidur itu penting, cuma kan tidak selamanya hidup itu untuk tidur ya. Kalau tidur pada saat puasa mungkin itu ibadah. Kalau saat ini harus tetap ada batasannya. Terus kemudian fokus pada apa yang telah diprioritaskan dan apa yang telah harus dilakukan. Nah, tadi dalam buat daftar tugas tadi itu harus segera dilakukan. Action apa yang harus segera dikerjakan, jangan terus menunda. Abaikan distraksi yang di sekitar. Distraksi tahu? Tahu yang tahu? Distraksi itu gangguan. Misal kalian fokus belajar, ada suara bisingan, jadi tidak fokus belajar. Kalian disuruh ibu, ya tolonglah lombok apa tolongnya. Ya kalau bisa jawabnya juga ya harus pelan. Kalau bisa nanti kalau belajar di kamar atau di ruang belajar khusus, jauh dari gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan yang sudah kalian melaksanakan proses belajar. Kemudian yang terakhir ada yang mau ditanyakan mengenai manajemen waktu itu sendiri atau mau diskusi? Ada tidak? Ada. Oke, kalau nggak ada, ini sebelum kita berakhir ya, Pak mau ngasih tugas buat kalian dan ini sifatnya wajib dan harus dilaksanakan. Tugasnya siapa? Nanti bahasa Polita ya. Nanti Polita mau mengkoordinir ya. Ya, mengkoordinir. Nanti tugasnya yaitu cukup mudah. Sebenarnya cukup mudah. Mengenai manajemen waktu itu tugasnya hanya satu. Yang pertama, kalian ada semua membuat video durasi singkat saja.
singkatnya berapa saja. Yang penting singkat saja. Nanti pengumpulannya nanti bapak kasih link drive-nya, nanti di upload itu nanti bisa mantau siapa-siapa yang belum mengumpulkan. Nanti dimulai besok pagi. Besok pagi ketika kalian bangun tidur, kalian harus video. Nanti ini sifatnya dalam ini rahasia, bapak mungkin dia bilang video ini ke teman kalian ataupun ke harus dikat. Nah, nggak usah. Gimana? Videonya nggak panjang-panjang, durasinya hanya sekitar ya paling maksimal nanti ya boleh terserah mau berapa menit. Dan jelas nanti tugasnya ini sifatnya wajib, nanti tetap berarti ini kontrol kalian. Aktivitas bangun tidur, bangun tidur kalian bangun dan langsung temui kedua orang perwakilan kedua orang tua kalian mau tidur langsung video temuin kedua orang tua kalian. Kalau misalkan sampai situ aja nggak masalah, harus sampai mau tidur. Yang penting ketika bangun tidur kalian konsentrasi sebentar, alhamdulillah telah diberi nyawa, mungkin bisa bernapas hari ini, kemudian temui salah satu kedua orang tua kalian atau perwakilan, bisa kakak, bisa adik, nanti video bersama. Setelah itu nanti apa? Setelah itu selesai apa? Nggak harus sampai durasi yang panjang, itu ya. Nanti 36 anak ini mau pantau satu-satu. Jangan malu. Jangan merasa bahwa mau. Ini mungkin gak sepele, tapi itu penting nanti buat kalian. Sejauh ini kan kalian belum pernah kan bangun tidur langsung temui kedua orang tua kalian. Paling kan kalau ketemunya kalau mau minta uang berangkat ke dalam kita nanti sifatnya wajib, nanti bapak tunggu, nanti dikoordinir sama wanita lalu kelas. Gimana? Ada masukan? Satu gimana? Terakhirnya di Sabtu ya boleh, maksudnya mulainya dari besok. Untuk pengumpulannya paling lambatnya minggu ini lah, dari Sabtu atau Minggu. Terserah. Tapi ini secara pribadi bapak tidak akan men-share ke teman-teman yang lain. Dan ini rahasia. Ya, nanti aku aja di Google Drive. Kalau udah terbiasa kan dengan Google Drive, jadi bapak mau lihat seberapa yang aktif dan enggak. Nanti bapak ketawa dan berarti kalau enggak dioprak-oprak di grup ya. Karena di sini yang paham, apa ada yang ingin ditanyakan? Apa? Melatih ini ya, latih kepekaan ada di semua. Gitu. Udah cukup jelas tuh. Mana itu tugasnya? Ya cuma video aja bahwa saya akan iya, bapak. Jangan mau, mungkin yang terserah kalian, mungkin bisa cium tangan atau Pak, sambil apa kayak gitu atau itu terserah. Pada saat itu kalian bangun tidur, nanti jangan lupa jamnya dimati. Ini di video. Di
handphone kan ada apa namanya yang jam itu ya, mungkin aja nggak apa-apa. Enggak, pasti nggak susah kok. Apa? Udah punya orang tua aku, mungkin tangan. Saya percaya di sini mempunyai kompetensi semua. Makanya mau sukses di hal kecil aja nggak mau. Nanti untuk tugas berikutnya yang lain nggak susah, ini mudah ya, mudah nggak susah, mudah sangat mudah. Kalau tidur temuin kedua orang kamu, salah satu atau kakak atau adik video bareng dan belajar. Syukur-syukur ada yang mau melakukan aktivitas seharian. Kalau tidur cuma mau tidur, nanti dikonfirmasi sama ketua kelasnya. Mungkin itu aja. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, Pak Sulir, semua bisa dilaksanakan asal ada niat dan kemauan. Masa kalian masuk sekolah nggak ada niat, depan mau jadi apa? Bapak Ami ini gimana? Jadi orang-orang ini ada yang mau kerja ya, ada pendidikan mau melatih, mau tahap itu. Dan harapannya kalian juga depan ya punya masa depan yang jelas, yang baik. Orang yang punya masa depan yang tidak baik. Gitu. Ada yang lagi dari sini mengenai merefleksikan mengenai manajemen waktu. Ada yang bisa menyimpulkan untuk aktivitas kegiatan siang ini? Benar ya, kalau nggak ada untuk pertemuan minggu depan, Bapak akan mengulas kembali materi mengenai manajemen waktu maupun hasil video kalian. Nanti Bapak ambil satu yang terbaik, nanti Bapak kasih hadiah ya. Hadiah itu kan terserah, sifatnya pemberian. Kalau tidak mau, suka tidak suka itu harus diterima. Dan kalian di sini masih sekolah harus banyak usaha. Oke, kalau tidak ada Bapak ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febi. Sama. Setelah ini istirahat. Jawabnya belum? Silakan kalau mau sudah duluan. Oke. Tugasnya nanti kita mau tanggal. Jadi wajib kalau mau. Lah, ini cara musim mau.